Shalom, awesome kid yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu keempat di bulan Agustus. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati minggu ketiga bulan ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan tetap menjagai dan melindungi kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami biar kami boleh mengerti dan menjadi orang yang memiliki pikiran yang positif, serta tidak melihat ke masa lalu, namun selalu maju ke depan dengan semangat dan optimis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 9. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, pembacaan Alkitab tadi diceritakan tentang dua orang yang berpikiran positif. Mereka adalah dua orang yang luar biasa, memiliki semangat dan optimis, dan mereka bernama Yosua dan Kaleb. Pada waktu itu, segenap umat Israel mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka telah dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, suatu tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Beberapa orang yang ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan kembali dengan berita negatif dan mendatangkan ketakutan bagi semua umat bahwa di tanah Kanaan tinggal orang-orang raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Mendengar itu semua, orang Israel berkata kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bahkan mereka ingin mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri Kanaan mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jika adik-adik meneruskan pembacaan Alkitab di kitab Yosua pasal 11 dan seterusnya, maka kita akan mengetahui pada akhirnya mereka berhasil merebut tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua karena Tuhan menyertai. Dan hari ini kita akan belajar tentang pikiran yang positif. Di tanggal 17 Agustus yang lalu, negara kita memperingati sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75.
Marilah kita sebagai warga negara yang baik, kita mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dengan semangat dan optimis untuk melakukan yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, adik-adik adalah masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dari sejak muda, milikilah semangat dan optimis akan masa depan bangsa kita. Dari sejak muda, adik-adik lakukanlah banyak hal yang berguna. Adik-adik jangan sampai kita main game terus-terusan seharian sampai lupa belajar, makan, mandi, bahkan kita bisa lupa untuk berdoa dan beribadah. Sebagai orang yang masih muda, adik-adik masih punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal berguna yang menjadi bekal di masa depan yang bisa diberikan untuk membangun bangsa dan negara kita. Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk rencananya yang besar dan indah bagi bangsa Indonesia. Namun, adik-adik juga harus mau dan semangat serta optimis sehingga adik-adik bisa menghasilkan banyak prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Adik-adik juga bisa suatu saat nanti dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Misalnya presiden, menteri, kapolri, ketua MPR, ketua DPR, gubernur, wali kota, atau bupati. Oleh karenanya saat ini adik-adik semua belajarlah untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, Prince and Princess yang luar biasa, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, kita harus berjalan terus maju menuju masa depan dengan pikiran yang positif. Adik-adik yang luar biasa, jika kita masih terus mengingat-ingat kejadian di masa lalu dan ingin kembali ke masa lalu, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami kemajuan, tidak bisa mengalami perubahan dalam hidup. Contohnya hari ini, dengan keadaan yang sedang terjadi di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, jika kita terus mengingat, dulu semuanya enak ya, dulu kita bebas bermain bersama-sama, dan ingin kembali terus ke masa lalu, selanjutnya apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan pada hari ini. Padahal, kalau kita mau berpikir positif, bahwa saat-saat ini Tuhan sedang mengajarkan kita agar hidup kita terus mengandalkan Tuhan, agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, maka pasti kita akan menjalani hari ini dengan melakukan yang terbaik, semangat, dan tetap optimis karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Yang kedua, belajar dari masa lalu dengan pikiran positif. Adik-adik, sebagai manusia kita bisa saja melakukan kesalahan, mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini. Rasa penyesalan akan apa yang terjadi di masa lalu akan mengikat kita dalam intimidasi iblis. Iblis akan terus-menerus membuat kita merasa bodoh, bersalah, bahkan membenci diri sendiri dan orang lain sehingga membuat kita tidak akan pernah bisa move on. Namun, satu hal yang harus adik-adik ingat bahwa Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan, memulihkan keadaan kita. Karena itu, kita jangan tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan terus-menerus, namun bangkitlah dan berjalanlah terus. Kita bisa belajar dari masa lalu sebagai pengalaman yang mengajar kepada kita agar kita dapat menjadi lebih baik lagi di hari ini. Kak berharap firman Tuhan hari ini terus diingat dan dilakukan oleh adik-adik semuanya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.